Hai, kita bertemu lagi dalam Sofina Fit Talks You Are Loved. Dan hari ini saya punya tamu yang sangat spesial, yaitu ibu saya sendiri. Kalau yang rajin mengikuti saya di Instagram pasti tahu dia punya hashtag sendiri saya bikin, namanya Opung Mami. Opung Mami ini tapi punya nama ya, dia Boru Tobing ya kan, orang Batak loh dia ini, Boru Tobing kawin dengan bapak saya Simanjuntak, jadi saya Boru Simanjuntak. Nah, Opung Mami ini namanya kalau di Batak soalnya kan nggak boleh ya Mam ya, biasanya kalau nama itu cuma ada pas when you're born and then when you're Mami dead. sangat tidak mendukung yang itu. Kan begitu udah nikah langsung jadi Mama Sophie. Terus udah udah sekarang punya cucu Opung Sinamora. Karena anakku namanya Rangga Namora. Orang Batak itu kenapa sih namanya dihilang-hilangin? Namanya padahal bagus loh, Rafita. Rapita kalau bahasa Bataknya Rapita. Ya udah tradisi orang Batak kali begitu. Begitu merit kan mamanya si Anu. Nah, begitu sudah bercucu opungnya si Anu atau opu Anu. Udah nanti orang tahu namanya tuh di batu nisan setelah dia dibawa. Iya itu. Tapi Mami nggak apa-apa dipanggil namanya? Enggak, Mami dari dulu juga nggak pernah setuju kalau orang itu hilang namanya begitu ada anak atau hilang identitasnya begitu jadi nenek. Ya, ibu saya ini adalah dari muda adalah perempuan karir memang. Jadi kalau ada yang namanya istilah Batak BTL ya, dari kampung langsung ke Jakarta. Nah kalau dia tembak langsung kali 2 karena nggak lewat Jakarta langsung ke Singapura. And you were 5 years old? Six, almost 7. Jadi kalau dulu waktu kami masih kecil dan di Indonesia orang belum terbiasa bahasa Inggris, kami sering dibully, apaan sih? Kulitnya Indonesia, bahasa Inggris sok deh. Itu bukan sok. Kita memang tidak besar dan tinggal di sini. Waktu saya umur 12-13 baru saya pindah ke sini. Nah, itu bisa kamu dapatkan di buku saya Hati yang Gembira Adalah Obat. Itu ada di buku saya ya. Oke. Opung Mami. Nah, Opung Mami ini lately sering ada di Bali. Awalnya itu karena walaupun di usianya yang sekarang sudah mau 72, beliau masih punya semangat dan Tuhan percayakan menjadi interpreter dan guru bahasa Inggris untuk TOEFL pilot yang sedang sekolah di Bali ini. Ya. So exactly what do you do at the pilot school di Bali? Ya lebih ke coaching sih, karena mereka itu sebagai nanti yang akan menjadi pilot beneran. Negara kita ini kan di bawah ICAO. Ya, di bawah ICAO, jadi harus patuh pada peraturan ICAO di mana bahasa Inggrisnya itu harus mencapai satu level tertentu. Jadi diuji. Pekerjaan Mami di situ mengcoaching mereka supaya mereka tahu bagaimana menghadapi ujian bahasa Inggrisnya itu nanti. Dan di samping sebagai coach mereka, saya juga I'm a licensed rater. Jadi saya penguji yang berlisensi dari apa namanya itu DKU. DKU itu apa? Itu Departemen Dirgantara Indonesia lah. Ya. Gitu. Ya. Jadi I'm a licensed rater untuk English for Aviation. Berarti kalau Mami nggak lulusin salah satu anak di sana nggak jadi pilot dia? Kan itu harus kan untuk dia boleh terbang? Ya dia harus mencapai level yang kalau di ICAO minimum level tuh level 4 ya. Kalau dia tidak mencapai level 4 dia harus retake, dia harus ulang lagi. Apa sih bahasa kalian tuh hair ya? Hair. Tapi hair juga bahasa dulu ya. Bahasa sekarang apa ya? Ya mengulangi. Ulang pelajaran dan ujiannya. Ulang ujiannya. Ujiannya aja. Ulang ujiannya. Ujiannya, sorry Mam, tertulis atau orally they have to speak? Tidak ada yang tertulis, jadi semua oral.
Why is Semua that? orang. Because they speak Karena in the cockpit? di cockpit kan mereka mana ada kesempatan nulis-nulis. Dia kan lebih banyak bicara dengan tower kan. Contoh, biar orang-orang bisa, apa sih maksudnya bahasa Inggris di dalam kokpit gitu? Ya. Jadi bahasa Inggris di dalam cockpit Kan bukan ngobrol sama pilot kan, sesama pilot atau sama pramugari, right? Ngomong sama tower. bukan hanya ngomong sama tower, tapi untuk jadi yang urusan mami itu sebenarnya bukan teleponi ya. Teleponi kan mereka udah harus hafal itu. Apa itu teleponi? Itu misalkan dia harus tahu istilah-istilahnya kalau dia mau minta izin untuk Landing, naik ketinggian, turun ketinggian. atau dia ada masalah pada landing gearnya, Amit-amit, dia minta iya. go around di tower supaya orang tower bisa lihat apa masalahnya gitu kan. Itu technical. Itu technical. Jadi urusan mami bukan ke situ. Urusan mami adalah bagaimana mereka mengkomunikasikan, misalkan ada menemukan masalah di mana istilah di teleponi itu nggak ada. Emang ada sesuatu yang di bahasa Inggris di istilah teleponi nggak ada? Ya, banyak. Okay, give me a solid example. Teleponi, katakan aku pilot. Requesting for permission to land Ya. at ETA berapa minutes misalnya. Iya, dan nanti tower kan akan Boleh apa enggak? kasih izin buat landing, akan kasih juga begitu dia udah mendekat, akan kasih dia juga runway nomor berapa, apa-apa segala. Parkirnya di mana? Oke, contoh lain. Requesting untuk apa ya istilahnya pilot, maaf ya saya nggak tahu, tapi maksud saya adalah mau kasih tahu tower bahwa ini saya belum siap landing entah karena ada masalah mesin, saya izin muter-muterin dulu. Semua itu teleponi, semua itu technical yang mereka udah harus tahu. They have to know, and it's in English. It's in English. Oke, jadi harusnya mereka hafal ngelotok di sini. Ya, dia harus hafal itu. Jadi apa dong yang bahasa Inggris yang nggak ada? Bahasa Inggris yang paling sederhana, misalkan masalah health problem. Misalkan ada dan ini lebih banyak di misalkan passenger plane. Oke, katakan pesawat. someone is about to give birth. Someone is Gitu about kan to give maksudnya birth. emergency. Ya, Ada yang mau misalkan. melahirkan. Ya. Oke. Itu pun sebelum mereka minta emergency landing, dia cari tahu dulu di pesawat itu siapa tahu ada dokter Is there a doctor on board? atau bidan yang bisa bantu. Ya. Nah, tapi misalkan problem yang lebih parah, misalkan tiba-tiba someone has a heart attack atau tiba-tiba someone has an epileptic attack, ayan ya, kejang, penyakit ayan gitu. Before they ask for emergency landing, dia juga kan tower juga nggak sembarangan kasih emergency landing. Iya. Nah, karena satu ya menyangkut ekonomi lah, kan berarti kan dia harus Sediakan bahan runway. bakarnya berarti kan dia harus perhitungkan things like that. Tapi dia harus kasih penjelasan apa yang sedang terjadi sekarang. Sekarang dia lagi sedang heart attack misalkan. Apakah tidak ada dokter atau tenaga medis di situ yang bisa membantu? Atau kalaupun ada dokter yang bisa membantu tapi keadaannya udah lebih parah dari itu sehingga harus ditangani bigger hospital gitu kan, dia harus kasih penjelasan, misalkan the passenger is blue in the face or he's foaming at the mouth. Oh, itu dia harus bisa jelasin ya. Nah, Passenger is foaming in or at the mouth. Foaming at the mouth misalkan. Udah berbusa mulutnya. Nah, itu kan bahasa teleponi nggak ada berbusa mulutnya. Oh, itu ada kurikulumnya buat ngajar itu. Jadi semacam coaching. These are the kinds of vocabulary that you need to know. Dan di ICAO, nggak mungkin ya, passenger is bubble in the mouth gitu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan di ICAO itu memang ada beberapa kategori untuk mengenal, misalkan
mengenal hewan yang sedang ada di runway, atau misalkan dia lagi sedang terbang mengalami bird strike misalkan. Nah, kalau mengalami bird strike yang cukup parah gitu kan, ya itu technical language-nya ada buat dia. Ada buat dia. Okay. But ada beberapa contoh di mana even bird strike pun dia kan harus memberi penjelasan. Misalkan strike-nya jendela kiri apa kanan. Itu satu. Jendelanya itu udah pecahkah atau retakkah atau kadang-kadang kan burung itu kesedot ke dalam engine. Iya. Sudah mengakibatkan kebakaran kah? Nah, itu semua radio teleponi mereka ada. Istilah buat itu mereka punya itu. Tapi ada kasus-kasus di mana misalkan dia harus jelaskan burung apa itu kan, misalkan burung apa itu yang how big of a bird kali ya, sebesar apa dan kalau dia bisa menyebut nama burung itu. Emang penting tahu nama burungnya? Kalau bisa. Jadi misalkan was it just a flock of sparrows, kawanan burung gereja kah yang masuk mesin, atau burung bangau yang besar? Besar ya. Bangau bisa fly that high ya? Ya kalau mereka lagi mau landing bisa itu. Bangau masuk ke dalam. Atau was it an eagle itu juga? Atau ya pokoknya burung yang bisa. Itu akan membantu tower untuk misalkan menyiapkan emergency vehicles. Di bawah langsung. Jadi langsung sudah ada. Ketahuan kalau burung sebesar ini kemungkinan pesawat goyang seberapa, ambulance, pemadam kebakaran, seberapa banyak yang diperlukan gitu ya. Dan runway di clear supaya yang lain juga tahu informasi itu. Belum kalau amit-amit terorisme ya, itu juga nggak teleponi dong. Sekarang sudah ada. We suspect two Caucasian males itu kan tower tahu. Caucasian berarti putih, male. Sekarang sudah ada. Sekarang udah ada. Justru kan kalau pesawat terbang pesawat internasional, penumpang itu internasional itu ada security kan? Pintu pilot pun sudah di-secure, udah tertutup, nggak bisa orang bebas. Iya. Harus ada like some sort of access mungkin ya untuk masuk ya, entah thumbprint atau. Dan sekarang untuk radio teleponi udah ada istilahnya, misalkan kalau mereka menduga itu mau mulai sesuatu yang berbau-bau terorisme, dia udah ada istilahnya itu untuk kasih warning ke tower. Oke. Tapi kan Mami nggak pernah sekolah pilot, nggak pernah ada di lingkungan orang pilot. Before this, waktu kami di Singapura ya, mama saya ini kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Itu yang saya ingat waktu saya masih kecil. Jadi kalau menurut cerita beliau, dia harus bekerja karena adik-adiknya ada 4, mereka adalah batak tembak langsung dari Sibolga langsung ke Singapura untuk bertahan hidup. Si anak sulung setelah selesai SMA harus kerja, right? And then you got that job at the embassy sebagai staff lokal ya. Staff lokal itu langsung jadi secretary to the ambassador nggak? Belum, secretary pertama di bagian information department. Oke. Dan sejak saat itu sudah terbiasa dengan yang namanya administration dan secretarial work, ya kan? Susun file, kirim surat, terima surat, lihat mood bos kapan harus kasih tahu kalau ada masalah di levelnya Mami gitu-gitu udah biasa. Bikin appointment. Duta besar lain atau apa. Setelah itu mama saya sempat waktu kita pindah ke sini bergerak di bidang shopping malls. Right? Sebelum shopping mall bekerja di sebuah trading company dulu. Trading company? Oh, itu trading ya? Oke, maaf, trading company dulu, saya lupa. Oke, setelah itu trading padahal waktu itu belum musim ya? Udah? Ya udah dong.
Oh, trading ini ya, analog ya, not like now. Like when they say trading, zaman sekarang kan everything is online saham. Bukan trading seperti sekarang trading uang, saham-saham bukan. Ini beneran jual beli. Oke. Setelah itu Mami masuk ke shopping center, mengurus di bagian manajemennya, ngurusin tenant-tenant dan yang lain-lain. And then as you got older, ini gimana ini tiba-tiba yang masuk yang pilot ini? Siapa yang bilang, Ibu Rafita bisa bantu kami? Ini pilot-pilot harus dididik bahasa Inggrisnya? Ya, waktu itu kan setelah krisis ekonomi tahun 98 itu kan shopping mall banyak yang dijarah. Ya, yang dijarah, banyak juga yang justru ada satu shopping mall yang beberapa bulan setelah Mami tinggalkan itu yang dijarah, dibakar sampai to the ground sampai habis ya. Setelah itu kan perusahaan shopping mall, perusahaan properti lainnya semuanya ya udahlah tumbang, ya kan? Sehingga Mami juga harus cari alternatif lain. Ada kesempatan untuk menjadi penguji untuk TOEIC. TOEIC itu is another form of TOEFL. Ya. Oke. Kalau TOEFL buat orang mau belajar, TOEIC untuk orang yang sudah bekerja. Oh, ini beda brand aja ya? Ya. Kayak Casio sama objektif. Seiko gitu. Ya, beda objektif. Oh, oke. Dari situlah Mami kenal sebuah perusahaan charter flight yang memerlukan guru bahasa Inggris, tapi untuk awak-awak aviasi mereka yang ada di Papua. Saya lupa. Salah satu musim yang menurut saya, sorry ya Mam, aku harus ngomong, cukup gelap untuk saya. Ketika ibu saya di usia, how old were you ya? 50 udah ya? Ya, udah 50-an. Tiba-tiba bilang, Mami izin ya, mulai sekarang Mami akan kerja ke Papua. Berapa bulan ke Papua? And then berapa bulan? Awal-awalnya 2 bulan, tapi setelah itu sebulan sih. Nah, aku waktu itu sebenarnya kecewa banget, kesel gitu, kayak ngapain sih udah umur segini masih harus pergi-pergi ninggalin kita lagi ke Papua. Terlebih waktu itu saya baru nikah dan baru hamil dan sangat membutuhkan ibu saya ada di situ. Sementara dia berangkat ke Papua. Oke, itu ngajarin awak-awak kapal terbangnya yang di Papua. Karena waktu itu mereka pemikirannya begini. Karyawannya itu kalau udah off lagi di Jakarta, suruh datang belajar udah pasti susah. Jadi mendingan pada saat di Papua ditangkap, duduk belajar gitu ya. Oke, jadi Mami ditaruh based in Papua. Oke. Waktu itu aku mau tanya ya, selama ini kan you are a career woman, working woman gitu ya. Ayah saya ada, cuma mungkin karena anak 4 kali ya. Jadi istri harus ikut bantu kerja apa gimana sih, Mam? Di samping anak 4. What is your favorite kind of food? Aku bisa tebak sih, tapi coba sebenarnya Mami punya apa enggak? Tergantung. Indian food. Don't lie to me, madam. I know you like Indian food. What about my favorite food? You know what kind of food I like? Cannot stand smoke. Saya juga tidak suka asap rokok, tapi asap dari sampah daun-daunan yang dibakar saya suka. Aneh kan? Was the hardest part of having 4 children? Sophie, Lea, Tina, Troy. Bener nggak kalau kata orang punya cucu itu rasanya jauh melebihi happy-nya dibandingin punya anak? Aduh, sorry ya, bukannya saya tidak menyayangi anak-anakku ya.